Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenankan nama saya Didik Eko Purwanto. Calon guru penggerak angkatan 9. Dari SDN Kebonsari 1 Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Didik Eko Purwanto, CGB angkatan 9 dari UPT SD Kebonsari 1 Kabupaten Tuban. Hari ini saya bersama rekan saya, Bapak Nugroho Budi Utomo SPD. Beliau adalah seorang pengajar guru kelas 5 sama dengan kami di UPT SD Kebonsari 1 Tuban. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran yang mana ada 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Kali ini saya bersama Pak Nugroho akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nugroho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Nugroho? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih, Pak Nugroho. Segera menyampaikan tujuan bahwa percakapan kita pada hari ini adalah di pra-observasi, di mana nantinya saya akan mengamati proses jalannya Pak Nugroho ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas ini. Kemudian adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di dalam kelas yang akan Bapak laksanakan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah dengan tujuan untuk persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan pembelajaran di kelas, agar siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Nugroho, nanti bisa dijawab. Yang pertama, Pak Nugroho, nanti mata pelajaran apa yang akan Bapak ampu di observasi kali ini? Untuk mata pelajaran yang akan saya ampu adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pengetahuan alam dan sosial. Baik Bapak, kemudian berkaitan dengan tujuan nih, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Untuk tujuan yang akan saya sampaikan adalah mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarahnya, untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini. Baik. Itu tujuan pembelajaran, jadi satu tujuan pembelajaran Pak Nugroho ya? Iya, cukup satu. Oke, baik. Kemudian bagaimana dengan area pengembangannya Pak Nugroho? Apa yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak inginkan, yang Bapak kembangkan dari pembelajarannya? Yang ingin saya kembangkan rencananya ada 2 aspek. Yang pertama di medianya, kemudian yang kedua di diferensiasinya. Baik Bapak, jadi di area pengembangannya adalah di area media dan juga di aspek diferensiasinya. Baik. Kemudian ini saya ingin mendengarkan ini bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin terkait dengan strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran. Untuk metodenya yang saya rencanakan modelnya dulu saya merencanakan menggunakan model kooperatif tipe STAD, Student Team Achievement Division. Jadi nanti metode yang muncul adalah ceramah, kemudian diskusi kelompok dan presentasi. Jadi saya ulang lagi Pak, untuk modelnya adalah kooperatif tipe STID, kemudian nanti ada di metodenya ada ceramah, diskusi kelompok, dan juga presentasi. Baik, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti? Rencananya untuk media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint, bisa dari Canva atau dari PowerPoint itu sendiri nanti. Kemudian ini Pak, ketika kita melakukan pembelajaran nanti, kan nanti sudah saya sampaikan tadi tentang beberapa poin yang nanti akan saya amati, yang akan saya observasi. Kira-kira kapan nih kita melaksanakan observasi di kelas? Kira-kira dalam minggu ini bisa. Jadi harinya Selasa gitu? Ya, Selasa. Jam berapa Pak? jamnya lebih prefer ke setelah istirahat pertama, mungkin jam ke-4. Ya. Jadi kita akan ketemu lagi besok hari Selasa di jam ke-4. Saya akan datang ke kelasnya Pak Nugroho untuk melaksanakan observasi. Baik,
nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi ini Pak, pembelajaran di dalam kelas ini akan ada percakapan tadi yang terakhir, yaitu nanti pasca percakapan, di mana nanti kami akan didampingi oleh pengajar praktik kami, Bu Sri Murni. Sebelum saya akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada pagi hari ini? Terima kasih. Mungkin yang bisa saya ambil hikmahnya dari percakapan kali ini, saya bisa menyiapkan kegiatan pembelajaran yang akan saya berikan besok dengan lebih siap lagi. Terima kasih Pak Nugroho atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama. Di praobservasi ini kita ketemu nanti insya Allah di hari Selasa di kelas Pak Nugroho. Baik, demikian percakapan kami dengan Pak Nugroho di praobservasi. Kita akan ketemu nanti besok hari Selasa di observasi pembelajaran, dan kemudian nantinya akan kita lanjutkan di pasca observasi. Terima kasih dari saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di kelasnya Bapak Nugroho Budi Utomo sesuai dengan kesepakatan kita di pra observasi. Maka di hari ini saya akan melaksanakan observasi kelas di kelas Pak Nugroho. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, gitu dong. Pagi-pagi harus semangat. Hari ini temanmu adakah yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Salsa. Adakah yang tahu di manakah Mbak Salsa? Ada yang tahu kemana Mbak Salsa? Sakit atau izin? Sakit. Kita doakan bersama semoga Mbak. Ya anak-anak, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Sekarang hari Kamis, berarti titahnya Putri ya pimpin doa. Mbak Tasya bisa maju ke depan untuk dipimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan di dalam doa dari doa selesai. Bisa kembali Mbak Tasya? Terima kasih untuk Mbak Tasya. Jadi anak-anak, pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, sekarang atau hari ini kita akan mempelajari warisan budaya yang ada di daerah kita, lalu mengaitkan, mencari sejarahnya dan mengaitkan kepada kehidupan kita. Jadi anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita ice breaking supaya tambah semangat. Oke, masih ingat dengan tepuk 1, 2, 3, 4? Masih? Masih? Oke, kita coba. Tepuk 1, 2, tepuk 1, 4, tepuk 3, tepuk 2, 1. Oke. Alhamdulillah, masih semangat dan konsentrasi. Sekarang kita tingkatkan levelnya menjadi yang lebih tinggi, yaitu kita gunakan permainan kata Joni. Cluenya mudah sekali. Kalau nanti Pak Nugroho bilang Joni berkata atau kata Joni, maka lakukanlah. Mas Rafa bisa diperhatikan sebentar. Kalau tanpa ada kata Joni atau Joni berkata, jangan dilakukan. Oke, siap? 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 Kita coba. Kata Joni, pegang hijau.
kepala. Kata Joni, berdiri. Duduk. Kata Joni duduk. Pegang kepala. Tuh ada yang pegang kepala. Gak ada kata Joninya. Kata Joni, berdiri. Lambaikan tangan. Kata Joni, duduk. Tertawalah. Tepuk tangan. Salah kabeh. Kan gak ada kata Joni. Dengan permainan tadi semoga kamu sudah siap dalam. Sekarang tadi kamu sudah saya beritahu tujuan kita pada hari ini adalah mempelajari tentang warisan budaya. Sekarang kamu bisa perhatikan dulu di papan tulis materi yang akan kita pelajari. Tunggu sebentar sampai menyala dulu. Oke. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah warisan budaya Indonesia, benda dan tak benda. Apa itu warisan budaya Indonesia yang benda dan tak benda? Perhatikan, kita coba. Warisan budaya Indonesia yang berupa benda adalah segala sesuatu yang merupakan warisan budaya yang bisa kita lihat dan kita raba atau kita pegang. Jadi tidak cuma bisa dilihat, tapi juga bisa dipegang bendanya. Terus yang kedua, warisan tak benda adalah warisan budaya yang bisa kita raba, yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Yang benda itu bisa dipegang dan bisa dilihat. Yang tak benda tidak bisa dipegang atau diraba, tapi bisa kita lihat. Punya gambaran kira-kira apa? Nah, kita pastikan apakah yang sudah kamu pikirkan betul atau salah. Warisan budaya benda, contohnya bangunan, pakaian atau baju tradisional, makanan, senjata tradisional, alat musik dan lainnya. Coba bayangkan, bangunan atau rumah adat bisa dipegang nggak? Bisa. Bisa. Misalnya candi bisa dipegang nggak? Bisa. Bisa kita lihat? Bisa. Itu yang termasuk warisan budaya benda. Berikutnya adalah warisan budaya tak benda. Musik bisa dilihat? Oh, siapa bisa? Tapi bisa dilihat? Itu contohnya yang warisan budaya tak benda. Nah, sekarang akan kita berikan contoh yang lebih konkret lagi. Kalau tadi kan jenisnya ada benda, ada tak benda. Kemudian contoh warisan budaya Indonesia. Yang pertama bisa anak-anak lihat adalah Candi Borobudur. Di mana Candi Borobudur itu? Terletak di Magelang. Candi agama Buddha. Ada beberapa informasi lagi. Nah, Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 atau abad ke-9 selama pemerintahan Mangsa Sailendra. Kemudian Candi Borobudur itu fungsinya sebagai apa? Tempat ibadah agama Buddha. Jadi kalau agama Islam hajinya ke Ka'bah. Kalau orang Buddha dulu hajinya kemana? Ke Candi Borobudur. Sekarang baru digalakkan lagi. Jadi biksu-biksu dari Thailand setiap mau Waisak itu jalan kaki menuju ke Candi Borobudur. Itu adalah contoh warisan yang pertama. Di dalam candi atau di dinding-dinding candi itu juga ada relief-relief.
Relief itu apa? Ada gambar itu. Ada cerita yang dibahas pada dinding batu. Terdapat lebih dari 2.600 panel relief yang menggambarkan ajaran agama Buddha dan kisah-kisah dari kitab suci agama. Stupa itu yang bagaimana? Stupa itu yang bentuknya seperti tumpeng tadi, kerucut-kerucut tadi. Nah, inilah contoh stupa. Itu namanya stupa. Tambahan ini adalah warisan agama Hindu. Zamannya sama, jadi berdekatan. Kalau yang bangun Borobudur Kadiwangsa Sailendra, maka yang bangun Prambanan namanya Wangsa Sanjaya, sama dari zaman kerajaan Mataram. Nah, Candi Prambanan juga sebagai tempat ibadah dan ritual keagamaan bagi umat Hindu pada masa pemerintahan Wangsa Sanjaya. Sanjaya yang membangunnya. Di sana juga terdapat panel-panel situ-situ seperti ada gambar relief. Dan lagi. Kemudian warisan benda berikutnya adalah keris. Seperti apa keris itu? Seperti pedang yang berkelok-kelok. Senjata tradisional yang berasal dari Indonesia yang memiliki keunikan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjut. Sejarah keris. Keris telah ada sejak zaman kuno di wilayah Nusantara. Nusantara itu mulai dari Pulau Sumatera sampai ke Filipina. Tidak? Kalau tidak, sekarang kita bagi kelompok. Cara pembagiannya gampang. Nanti saya akan menyebut sebuah nama, atau saya menyebut satu nama kalian. Kamu berdiri, lalu sebut nama temanmu. Harus berlawanan jenis. Kalau saya menyebutkan Ilham harus berdiri, lalu menyebut satu nama yang terpikir secara langsung, tapi harus putri. Bisa dipahami? Kita mulai. Fatan. Berdiri tak? Di situ aja. Ayo cepat. Rara. Berdiri tak? Coba cepat tak? Halim. Berdiri. Siapa? Zahra. Terus satu lagi. Akar. Oke, kelompok satu silakan ke depan sini dulu. Kelompok 1 berlima. Saudara, kemudian kelompok berikutnya Farel, Vina,
Kemudian buatlah peta pikiran atau mind mapping yang berisi pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan sejarah dari warisan budaya yang kamu dapatkan di kelompokmu. Silakan didiskusikan, silakan buat peta pikirannya, dan silakan bekerja. Untuk kertasnya saya gimana? Aris, fungsinya apa? Pengertiannya dulu. Sudah mendapatkan pengertiannya? Sudah. Oke. Kalau sudah, bisa diinventarisir dulu, bisa kamu tambahin dulu, nanti baru dibuat yang lebih bagus di kertas yang sudah saya buat untuk mind map-nya. Untuk tari bagaimana? Sudah ketemu pengertiannya? Yang belum, kira-kira apa yang belum ketemu? Fungsinya, oke, coba di paragraf ketiga dan keempat bisa dicermati lagi, lalu kamu diskusikan kira-kira yang mana yang termasuk fungsinya. Kelompok musik ada kesulitan? Tidak. Bisa dilanjutkan. Untuk kelompok Candi Prambanan sudah ketemu semuanya? Nanti tinggal dituliskan ke dalam kertasnya dan dihias yang rapi. Kelompok Borobudur sudah? Ada kesulitan? Tidak. Kalau tidak, sekarang bisa mulai menghias untuk kertasnya supaya menjadi mind map yang bagus. Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Mind map-nya sudah dihias? Nanti sekarang tinggal kita presentasikan hasil dari kelompokmu. Mind map siapa yang paling bagus. Kita mulai dari kelompok mana ya? Kita mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 siapkan untuk mind map-nya. Siapkan sulasi dan bibirnya. Bibirnya sudah? Oke, bisa. Ayo, Mas Vito. Ditangan. Ayo, anggota kelompoknya membantu untuk menempel di papan. Di pas tengah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pengertian, Candi Prambanan adalah kompleks candi hindu yang terletak di Klaten, Jawa Tengah
kelompok 4. Kelompok 4, silakan dipasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pengertian tari. Tari adalah seni pertunjukan yang melibatkan gerakan tubuh, ekspresi, dan ritme yang disusun secara artistik. Tarian seringkali digunakan untuk mengungkapkan cerita, ekspresi, emosi, atau sebagai bagian dari ritual keagamaan atau kebudayaan. Dalam tari gerakan tubuh, musik, kostum, gerakan lain, gerakan untuk semangat, gerakan seni yang mengubah perasaan dan pikiran seseorang. Sejarah tari sangatlah luas dan bervariasi. Tari itu harus jadi bagian yang benar dari kehidupan kita, asosiasi pada sejarah tari sebagai ritual keagamaan, hiburan, dan kebudayaan, dan atau sebagai sarana komunikasi antar umat. Ciri-ciri tari. Gerakan tubuh. Tari melibatkan gerakan tubuh yang diatur secara sistematis dan ekstrakur, termasuk gerakan kaki, tangan, kepala, dan kemudian lalu ekspresi. Tari mengandung ekspresi emosi dan perasaan, baik melalui wajah maupun gerakan tubuh. Musik. Tari dari musikalisnya musik, baik vokal maupun instrumen, yang menentukan ritme gerakan tari. Waktu dan strategi yang digunakan dalam tari juga menjadi bagian penting dalam pembentukan keputusan atau cerita yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya berupa peta pikiran. Adakah dari kalian yang ingin menanyakan kira-kira apa yang belum jelas dari penjelasan teman-teman tadi? Tidak? Sudah jelas semuanya? Oke, berarti sekarang tinggal kembali ke tempat duduk masing-masing dan kita mengerjakan lembar evaluasi. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Anak-anak, untuk mengecek sejauh mana kamu memahami apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, sekarang tinggal mengerjakan lembar evaluasi. Tolong dikerjakan dengan teliti dan jangan sampai melihat jawaban dari temannya. Silakan ambil 2, sisanya ke belakang. Mengerjakannya boleh dengan pensil, boleh dengan ballpoint. Jangan lupa untuk nama dan nomor absen dan data yang ada di atas diisi dengan lengkap. Waktumu untuk mengerjakan adalah 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Kurang 1. Ya, Mas Vito, kerjakan sendiri. Mas Rafa, gak usah tengok ke belakang. Anak-anak, setelah kamu semuanya mengerjakan evaluasi, sekarang mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba, Mas Vito, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Warisan budaya benda dan tak benda. Coba Mas Vito beri contoh warisan budaya benda. Senjata tradisional, Senjata tradisional, pakaian adat, rumah adat, alat musik tradisional. Oke, tepuk tangan untuk Mas Vito. Warisan bendanya sudah. Sekarang warisan budaya tak benda. Mas Jiza, coba berikan contohnya. musik
musik tradisional, tari tradisional, musik, tari, beda ya? Ya, beli tepuk tangan untuk Mas Jidan. Oke, anak-anak, demikian yang sudah bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga diberikan manfaat. Untuk menutup pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa nanti di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali di percakapan pasca observasi. Saya Didik Eko Purwanto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tuban. Kali ini bersama rekan sejawat saya, Bapak Nugroho Budi Utomo SPD. Beliau adalah pengajar di UPT SD Negeri Kebonsari 1 Tuban. Dan pada kesempatan kali ini juga kita dibersamai oleh pengajar praktek kami. Beliau adalah Ibu Sri Murni. Baik, Pak Nugroho sama Bu Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak Nugroho, untuk percakapan pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke jenengan. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi yang telah kita laksanakan kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan di kelas. Dan waktu kita insya Allah sekitar 10 menit Pak Nugroho. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Pak Nugroho, kira-kira bagaimana perasaan Pak Nugroho saat melaksanakan observasi di pembelajaran yang telah Pak Nugroho laksanakan? Perasaan saya setelah melaksanakan praktek pembelajaran kemarin, alhamdulillah bahagia dan puas karena kegiatan yang sudah saya rencanakan berjalan dengan baik. Untuk langkah-langkahnya semuanya sudah terlaksanakan, sudah baik. Skenario juga sudah berjalan dengan lancar, walaupun hasilnya memang ada beberapa yang di luar ekspektasi, tapi overall secara garis besar alhamdulillah pembelajaran sudah sesuai dengan yang saya rencanakan. Baik Pak Nugroho, artinya pembelajarannya sudah berjalan dengan sesuai dengan rencana yang Pak jenengan laksanakan. Oke, betul. Cuman ada beberapa hal yang di luar ekspektasi tadi. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Nugroho, ini tentang bisa diceritakan kembali tentang tujuan pembelajaran yang Pak Nugroho laksanakan, kemudian area pengembangan yang Pak Nugroho juga laksanakan, kemudian skenario atau tahapan-tahapan yang telah Pak Nugroho laksanakan seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran kegiatan praktek yang saya rencanakan kemarin adalah siswa dapat mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini. Itu adalah tujuan pembelajaran yang saya ambil. Kemudian untuk pengembangan yang saya rencanakan adalah diferensiasi dan media pembelajarannya. Untuk strategi yang saya gunakan, saya menggunakan atau memilih metode pembelajaran cooperative learning, tipenya tipe STAD. Jadi kemarin pada prinsipnya kalau untuk STAD itu pertama saya memberikan atau menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya lanjutkan dengan pembentukan kelompok, kemudian saya menyampaikan materi awal, kemudian terbalik Pak. Untuk yang pertama adalah memberikan pemahaman dulu, kemudian membentuk kelompok, membagikan LKPD dan membimbing jalannya diskusi kelompok. Kemudian setiap perwakilan kelompok menyampaikan atau mempresentasikan hasilnya, kemudian saya beri apresiasi dan evaluasi. Kemudian terakhir baru dievaluasi pembelajaran. Baik.
Baik Pak Nugroho, berikutnya apa yang kira-kira dari yang jenengan laksanakan kemarin di observasi kemarin itu yang menjadi kekuatan dari pembelajaran Pak Nugroho? Nah, terima kasih. Untuk kekuatan, untuk saya rasa sendiri kekuatan yang dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin adalah kegiatan yang saya lakukan sudah sesuai dengan skenario yang saya buat. Itu adalah kekuatan utamanya. Anak-anak juga semuanya alhamdulillah positifnya semuanya kondusif sesuai dengan skenario yang saya buat. Jadi waktunya diskusi ya diskusi, presentasi juga presentasi dengan maksimal. Mungkin itu strength atau kekuatan dari praktek saya kemarin. Baik, jadi di kekuatannya adalah skenario yang sudah Pak Nugroho buat itu sudah berjalan dan sesuai dengan rencana. Betul. Baik, tadi di awal Pak Nugroho mengatakan ada sesuatu yang di luar ekspektasi. Jadi mungkin ada hambatan atau mungkin ada kendala. Mungkin bisa disampaikan Pak Nugroho apa hambatan atau kendalanya? Nggih, terima kasih. Untuk hambatan, mungkin kalau saya mengkategorikannya bukan hambatan, Pak. Ya. Jadi mungkin kalau saya mengkategorikannya skenario yang saya buat kurang luas atau mungkin kurang detail. Skenario yang saya buat kemarin kan memberikan fasilitas bagi anak-anak yang auditori dan visual. Jadi yang saya ambil kemarin kan diferensiasinya, ternyata saya sudah menerangkan untuk anak-anak yang auditori. Jadi saya bacakan materinya, saya fasilitasi mereka. Kemudian untuk anak-anak yang visual juga saya fasilitasi dengan gambar dan tulisan-tulisan yang bisa mereka baca. Namun ternyata saya lupa ada murid saya yang lebih ke kinestetis. Jadi dari catatan anekdot dan lembar observasi yang saya buat, ada beberapa anak memang yang sekiranya itu kurang nyaman atau mungkin kurang bisa menangkap materi. Jadi dibuktikan juga dengan lembar evaluasi yang sudah saya koreksi kemarin, hasilnya ternyata memang mereka di bawah teman-temannya yang lain. Artinya pembelajaran kemarin di diferensiasinya Bapak sudah memfasilitasi anak yang di auditori dan di visual, namun di kinestetiknya kurang. Betul. Kira-kira mengapa Pak Nugroho bisa terjadi seperti ini kira-kira? Kelihatannya kemarin saya ketika merancang atau membuat skenario itu memang saya yang kurang teliti. Saya lupa bahwa seharusnya anak-anak yang kinestetis ini saya beri wadah sendiri supaya mereka juga bisa belajar dengan maksimal. Mungkin saya anggap mereka, wah mungkin karena cuma 2 anak 3 anak ya biar mengikuti yang lain sajalah. Ternyata memang tidak bisa dipaksakan seperti itu. Mungkin kenyataannya yang terjadi seperti kemarin. Ya, kira-kira kalau misalkan diberikan kesempatan kembali untuk pembelajaran seperti itu dengan tema yang sama, kira-kira rencana Pak Nugroho seperti apa yang akan Pak Nugroho laksanakan? Terima kasih. Kalau saya sendiri punya gambaran untuk evaluasi kegiatan pembelajaran saya kemarin, saya akan merancang pembelajaran lagi yang melibatkan anak bergerak juga. Jadi mungkin dengan permainan menempel istilahnya seperti puzzle, kemudian memilih bola atau intinya adalah membuat media dan skenario pembelajaran yang melibatkan fisik anak itu juga. Mungkin untuk yang auditori dan kinestetis tetap bisa terwakili juga dengan kegiatan itu. Artinya dengan memfasilitasi 3 gaya belajar siswa secara diferensiasinya gitu Pak, juga termasuk juga di media pembelajarannya yang rencananya dengan akan juga laksanakan. Kemudian kira-kira apa strateginya Pak Nugroho untuk melaksanakan itu? Kalau sekilas saat ini saya gambarannya mungkin ke TGT-nya. Jadi saya pengen membuat kalau kemarin STAD ternyata masih ada yang kelenderan, mungkin saya pengen menggali di TGT-nya. Jadi tetap cooperative learning, tapi kita pakai tipe yang TGT. Dikombinasi gitu. Dikombinasi. Oke. Kira-kira pelaksanaannya itu butuh nggak kita berkolaborasi dengan guru yang lain? Mungkin seperti itu Pak Nugroho atau cukup Pak Nugroho? Secara pribadi saya merasa itu sangat membantu Pak. Jadi butuh, karena kalau hanya melihat dari sudut pandang saya itu nanti kesannya kurang bisa luas, jadi evaluasinya pun akan sedikit. Tapi kalau ada guru lain yang berkolaborasi di situ, bisa juga mengobservasi, bisa evaluasi sama-sama kekurangannya dan kelebihannya bagaimana. Baik Pak Nugroho, kita berharap nanti kedepannya pembelajaran yang
sudah dipersiapkan Pak Nugroho di rencananya bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira kapan nih Pak Nugroho bisa dilaksanakan untuk perbaikan atau perubahan tadi? Gambaran saya karena minggu depan itu kan sudah mulai LPP, mungkin ya minggu ketiga atau minggu keempat di bulan ini. Minggu ketiga atau minggu keempat di bulan Di bulan ini. Maret. Oke. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi Pak Nugroho. Saya ingin Amin, amin. mendengar cerita-cerita Pak Nugroho lagi setelah Pak Nugroho melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan untuk perubahan-perubahan perbaikan tadi Pak Nugroho. Iya. Mungkin dari saya cukup sekian Pak Nugroho dan Iya. saya sampaikan terima kasih. Saya tunggu kabar baiknya dari Pak Nugroho dan kami akhiri Bu Murni Pak Nugroho Iya. dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.